Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Hah? Mati adalah bantuan terbesar bagi Tuan Aizin? Baiwei berkata dengan dingin. Mengapa Anda tidak membiarkan orang ini mati? Xing Huo menunjuk ke arah Lo Sheng dan berkata, dia masih orang asing. Ketika Xing Huo menunjuk seperti ini, mata Lo Sheng sedikit berkedip, tetapi dia tidak mengungkapkan posisinya. Penyihir Chunbu ini seharusnya adalah serangga yang sangat beracun, tetapi Lo Sheng mungkin tidak takut. Bagaimanapun tubuhnya kebal terhadap semua racun, jadi dia pasti tidak memiliki masalah menghadapi racun ini. Awalnya, Lo Sheng ingin menarik sihir Chunbu ini, dan kemudian melarikan diri sepenuhnya, dan dia bisa melakukannya. Tapi Lo Sheng tidak senang ketika orang ini mengatakan ini, karena dia orang asing, maka hidup dan mati orang-orang klan Yoye ini tidak ada hubungannya dengan dia. Terlebih lagi, Lo Sheng hanya peduli pada Liu Yu. Bagaimanapun, Liu Yu banyak membantunya ketika dia berada di benua Poseidon. Bahkan kata-kata Xing Huo membuat wajah Baiwei menjadi gelap, tapi dia berkata dengan wajah dingin. Jika Anda turun dan memancing penyihir Chunbu itu, saya akan melapor kepada Tuan Aizin untuk mengganti poin mimpi Anda yang hilang. Dan saya juga akan memberikan kompensasi pada Anda untuk waktu tambahan. Jika tidak, meskipun tidak banyak perkelahian di kota utama klan Yoye, begitu seseorang mengganggu ketertiban, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mendengar ini, wajah Xing Huo menunjukkan bekas kusut, dan akhirnya menggertakkan gigi, berbalik dan menukik ke bawah. Saat terbang ke bawah, cahaya oranye menyala di sekitar percikan api, dan dalam cahaya itu tombak agung yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Pada saat yang sama, ratusan penyihir Chunbu yang mengikuti kerumunan tertarik dengan serangan Xing Huo. Mereka berkerumun dan langsung menuju Xing Huo. Mati! Xing Huo secara alami sangat tidak ingin dipaksa mati, dan dalam kemarahan dia menyerang penyihir Chunbu ini dengan tidak hati-hati. Namun meskipun tombak oranye itu tajam, tapi tidak cukup untuk memecahkan cangkang penyihir Chunbu. Mengikuti suara benturan yang jelas, aliran air keluar dari sudut tajam kepala penyihir Chunbu, dan itu adalah racun hitam disemprotkan ke Xing Huo. Racun hitam itu mengandung sifat yang sangat korosif, sehingga cahaya oranye pelindung tubuh yang melindungi Xing Huo benar-benar terkorosi dalam sekejap mata. Kemudian, semua orang mendengar suara gemuruh datang dari bawah. Meski tidak akan ada kematian nyata di medan perang mimpi ini, rasa sakit yang dirasakan tubuh fisik tetap nyata, dan terkorosi sampai mati oleh racun ini bukanlah pengalaman yang baik. Ketika semua orang mendengar suara ini, hati mereka sedikit bergetar. Sebaiknya kita segera pergi. Setelah bagian ini, kita harus bisa mencapai cabang pertama. Melihat situasi tragis Xing Huo, semua orang tidak berhenti sama sekali. Takut penyihir Chunbu akan menyusul lagi. Segera setelah itu, mata Lo Sheng bersinar dengan cahaya hijau redup, dan melalui kabut putih, dia melihat cabang tebal. Meskipun hanya satu cabang, tapi itu sudah cukup untuk menampung sebuah kota. Lagi pula, klan penyihir kuno ini juga merupakan ras yang sangat kuat di zaman kuno, dan pohon suci ini adalah tanah suci klan penyihir kuno. Adapun penyihir hebat dari klan penyihir juga merupakan sosok setinggi dewa. Salah satu penyihir hebat bahkan mengendalikan takdir paling kuat di dunia, kutukan sihir untuk membunuh. Dan takdir ini adalah yang paling kuat dan akan sangat keterlaluan bahkan hingga saat ini. Konon, penyihir hebat yang mengendalikan takdir ini hanya perlu mengetahui nama dan penampilan lawannya, dan dia bisa mengubah sebuah pikiran untuk membunuh lawan dalam imajinasinya. Dengan kata lain, jika Lo Sheng mengendalikan takdir ini, setelah bertemu seseorang, dia hanya perlu membayangkan membunuhnya dalam pikirannya.
dan orang tersebut akan terbunuh. Meskipun imajinasi makhluk hidup tidak terbatas, tapi siapa yang bisa menolak takdir yang begitu mengerikan? Karena ini benar-benar cara untuk membunuh seseorang, hanya dengan pikiran. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, klan penyihir kuno ini tiba-tiba menghilang di dunia, dan bahkan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Klan penyihir kuno yang awalnya menguasai ribuan dunia adalah raksasa di zaman kuno. Namun seluruh klan penyihir menghilang secara misterius, dan ras ini tidak lagi dapat ditemukan di semua tempat suci. Sehingga hal ini dianggap kejadian aneh di era ini, yang telah mencapai misteri besar sejauh ini. Kita bisa langsung naik. Kenapa kita harus tetap di batang pohon ini? Dosen bertanya setelah melangkah ke batang pohon besar ini. Namun Bai Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak semudah itu. Mulai dari batang pohon pertama, terdapat kutukan pembunuh yang sangat kuat. Jika Anda tidak mengikuti jalan di batang pohon dan terbang langsung, Anda hanya akan mencari kematian, dan tidak ada pengecualian. Saat gerbang kayu mati dibuka untuk pertama kalinya, bahkan Tuan Aizin pun meninggal. Kemudian semua orang perlahan-lahan menyadari bahwa pohon suci besar ini tidak dipanjat begitu saja. Di bawah kepemimpinan Bai Wei, mereka berjalan di sepanjang bagasi untuk beberapa saat, tetapi tidak menemui bahaya apapun. Tuan Aizin dan yang lainnya sudah naik. Masalah di bagasi seharusnya sudah diatasi. Hanya saja ketika pintu kayu mati terbuka kembali, binatang buas dan serangga di batang pohon akan muncul kembali. Jelas, Bai Wei. Tanpa adanya kesulitan atau hambatan apapun, dengan sendirinya setiap orang akan bergerak maju dengan sangat cepat. Segera setelah itu, semua orang sampai di ujung bagasi. Kemudian ada piringan kayu kuno di ujung bagasi, dan di piringan kayu itu ada tengkorak seukuran kepalan tangan yang tersusun rapi, sepertinya kepala bayi. Sampai pada kesimpulan ini, Losing hanya bisa mengerutkan kening. Klan penyihir kuno ini terasa sangat aneh, bahkan menjijikkan. Saat Anda meletakkan piring kayu itu, Anda bisa mematahkan kutukannya. Ini adalah ritual kuno klan penyihir kuno, kata Bai Wei, dan menjadi orang pertama yang melangkah ke piring kayu itu. Saat Loseng dan yang lainnya melangkah ke atas piring kayu itu mulai berputar perlahan. Pada saat yang sama, mulut semua tengkorak kecil mulai membuka dan menutup, mengeluarkan suara batuk-batuk. Mereka semua adalah pejuang alam laut dewa. Dengan kekuatan mereka yang tinggi, mereka tidak akan takut, bahkan ketika menghadapi hal-hal jahat. Namun suara yang bergema di ruang kosong ini masih membuat bulu kuduk mereka berdiri. Segera setelah itu, piringan kayu itu berhenti berputar dan kemudian semua tengkorak kecil itu tenggelam dalam keheningan. Tapi di bawah kaki semua orang ada cahaya dangkal yang berkedip-kedip. Dan cahaya ini bergabung membentuk tulisan tangan misterius. Menunggu sampai tulisan tangan itu muncul, Bai Wei berkata, "Oke, kita bisa melanjutkan." Teknik pembunuhan terkutuk di atas. Semua orang mulai bergerak ke atas. Segera setelah itu dia menemukan batang pohon lain lagi, masuk ke batang pohon itu lagi, menemukan piring kayu, memperoleh tulisan lagi, lalu naik lagi. Setelah mengulangi ini 7 kali, Loseng dan yang lainnya telah naik ke batang ke-7. Bahkan sebelum Loseng memanjat batang pohon, dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari batang pohon. Mengejar mereka. Wajah Bai Wei saat ini juga menunjukkan kegembiraan. Prajurit iblis itu tidak hancurkan formasi Tuan Aizen. Jelas, yang paling ditakuti Bai Wei adalah dia mengundang bala bantuan. Tetapi Aizen dan yang lainnya dikirim kembali ke kota utama oleh iblis-iblis ini. Alis Loseng terangkat sedikit dan tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, menggambar busur di udara, mendarat di dahan, dan matanya menatap ke depan. Di ujung bagasi, Liu Yu memegang pedang tipis di tangannya. Matanya bersinar dengan vitalitas yang besar.
dan seluruh tubuhnya memiliki temperamen yang aneh. Sejak kenaikannya, Liu Yu putus asa. Dia belum pernah membuka matanya untuk melihat keagungan dunia atas. Dia juga belum pernah merasakan kekerasan vitalitas langit dan bumi, karena dia langsung dijebloskan ke penjara oleh Raja Hukuman, dan tidak pernah melihat terang hari lagi. Tapi kali ini, pembukaan medan perang impian memberi Liu Yu kesempatan. Dia seperti seorang tahanan yang dibebaskan dari penjara, sepenuhnya menghirup udara kebebasan di dunia yang luas ini. Tapi Liu Yu juga tahu bahwa medan perang impian hanyalah sebuah panggung. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di panggung ini dan bersaing dengan para pejuang alam laut dewa. Tapi panggung itu pada akhirnya akan berakhir dan dia akhirnya akan kembali ke penjara dan terus menanggung rasa sakit karena putus asa. Karena penampilan Liu Yu yang luar biasa dan kekuatannya yang kuat, dia diundang oleh Aizin untuk menjadi temannya. Karena ketika medan perang mimpi dibuka, itu adalah proyeksi lengkap dari keadaan prajurit sebelum masuki medan perang mimpi. Liu Yu di penjara bahkan tidak memiliki senjata, dan perlengkapan di tubuhnya semuanya diberikan oleh Aizin. Ketika Aizin mengetahui tentang pertemuan Liu Yu di awal, dia berjanji dengan tegas bahwa dia akan memberikan kebebasan kepada Liu Yu setelah medan perang impian selesai. Bagaimanapun, Aizin juga merupakan keturunan penguasa dunia dari klan Joye, dan ibunya adalah anggota Dewan Tetua. Tapi setelah mendengar bahwa Raja Hukumanlah yang secara pribadi memenjarakan Liu Yu dan menyiksanya dengan meriam dan korosi, Aizin juga terdiam, karena tak seorang pun di klan Joye hari ini yang bisa melawan Raja Hukuman. Beberapa tahun yang lalu, bahkan pemimpin Dewan Tertua semuanya dibunuh oleh Raja Hukuman. Tapi Ai Aizin punya rencana ini, dan Liu Yu sudah sangat senang, karena dia ada satu-satunya temannya di dunia atas. Dalam 3 kali menerobos gerbang kayu mati, Liu Yu dengan sukarela menyerahkan poin impiannya, menyerahkan semuanya kepada Aizin. Ini adalah satu-satunya cara Liu Yu dapat membantunya. Tanpa diduga, kali ini, begitu mereka melangkah ke batang pohon ketujuh, mereka dikejar oleh sekelompok prajurit iblis. Selama beberapa jam terakhir, dia mengandalkan formasi daun jatuh Aizin dan ilmu pedang tajam Liu Yu untuk mendukungnya. Faktanya, meskipun dia mati, itu bukan masalah besar. Setidaknya medan perang impian ini adalah kenangan yang sangat membahagiakan bagi Liu Yu. Sekarang, dia memegang pedang tipis di tangannya dan menatap Aizin yang mengendalikan formasi daun yang jatuh untuk menghadapi serangan para prajurit iblis. Tapi itu sangat tenang. Pada batang pohon ini, daun-daun besar ibu jari tersebar di antaranya menurut pola tertentu. Tepi daun ini seperti bilah. Jika tidak diperhatikan, daun ini dapat dengan mudah menembus pelindung tubuh gangguan dan memotong daging para prajurit iblis. Karena daunnya yang tajam, itu dapat menghalangi serangan 10 prajurit iblis ini. Namun semua prajurit iblis ini sangat kejam. Begitu mereka masuk ke dalam formasi daun berguguran ini, mereka tidak hanya harus menghadapi dedaunan yang sangat tajam ini, tetapi juga menghadapi cahaya pedang dari gadis kecil dari klan Joye. Kali ini, saya harus bergegas. Saya akan mencabik-cabik para wanita dari klan Joye ini dan menggunakan darah mereka untuk pedang saya. Seorang prajurit iblis yang berdiri di tengah meraung karena kesabaran mereka telah habis. Kelompok prajurit iblis di depan mereka juga bermata merah. Selusin prajurit iblis ini telah berkumpul bersama sejak masuki medan perang impian dan telah menjara 3 kota. 2 di antaranya bisa masuk peringkat 500.000 teratas di medan perang impian dan bisa masuk peringkat 10.000 di dunia besar ini. Secara kebetulan, mereka mendobrak pintu kayu mati, tapi mereka tidak menyangka akan menghadapi perlawanan yang begitu hebat. Mereka telah membuang waktu beberapa jam, tapi tidak bisa menembus daun yang tumbang ini. Dan bahkan mereka telah kehilangan 2 saudara laki-laki. Setelah prajurit iblis itu meraung, sebuah perisai raksasa muncul di tangannya.
Saya akan bergegas ke depan dan kalian akan mengikuti saya. Saudaraku, bekerja keraslah. Menurut saya gadis-gadis ini tidak dapat bertahan lagi. Jadi bertarunglah. Sial, buang-buang waktu saja. Saya ingin tahu harta karun apa yang ada di atas kayu hantu ini. Prajurit iblis lainnya juga menjawab. Tidak dapat bertahan, mereka juga mengumpulkan kekuatan dan persiapan bertarung dalam sekali jalan. Di samping Liu Yu, seorang wanita klan Joye yang tinggi berdiri di depan. Wanita ini memiliki rambut panjang berwarna biru langit, seolah-olah warna langit biru diwarnai di atasnya. Pada saat ini, tangan Aizin dikelilingi oleh daun-daun halus yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu adalah gelang yang terbuat dari daun-daun yang dihubungkan secara seri. Liu Yu, saya rasa saya sudah tidak tahan lagi. Aizin memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tidak masalah, kita masih punya kesempatan untuk kembali, kata Liu Yu sambil tersenyum tipis. Aizin berpikir dan saat dia dengan lembut menggoyangkan jarinya, kemudian tepi semua daun di susunan daun yang berguguran diwarnai dengan sedikit kilo keemasan, menjadi lebih tajam dan tidak normal. Saya suka sikap optimis Anda. Jika Anda bisa bebas, Anda pasti akan bersinar, bahkan di antara prajurit Kanjoye di dunia atas. Mendengar itu, Liu Yu tersenyum sedikit, karena Aizin telah membuat desahan ini berkali-kali. Meskipun asumsinya tidak sama, dan batasan klan Joye pada prajurit di klan tidak kuat, tapi perintah raja adalah hukum besi. Lagi pula, siapa yang membiarkan orang kecil seperti dia menyinggung raja hukuman? Orang-orang kotor ini datang. Kalau begitu, ayo pergi. Ada sedikit tekad di wajah kedua wanita klan Joye berkelahi dengan orang lain. Pada dasarnya menyenangkan. Liu Yu tidak peduli dengan poin mimpi. Dia hanya berharap waktu yang dihabiskan di rumah mimpi ini akan lebih lambat dan lebih lambat. Melihat pemimpin prajurit iblis membawa perisai raksasa, itu bergegas. Di belakang mereka tiba-tiba terdengar suara. Sepertinya belum terlambat. Para prajurit iblis itu sedikit terkejut, lalu menoleh. Di mata mereka tertuju pada Lo Sheng, sehingga mereka semua sedikit terkejut. Pejuang manusia? Mengapa seorang pejuang manusia muncul di sini? Mendengar itu, Lo Sheng memiliki ekspresi tersenyum di wajahnya dan berjalan pelan menuju sisi ini. Sepertinya dia menutup mata terhadap para prajurit iblis di depannya. By the way, dia telah membawa bala bantuan, tapi mengapa ada pejuang manusia? Sekarang, bukan hanya anggota klan iblis yang sedikit linglung, tapi Aizin dan beberapa anggota klan Joye di belakang Aizin juga sedikit bingung. Bagaimanapun ada kesempatan di kota utama bahwa orang asing tidak diperbolehkan memasuki gerbang kayu mati. Jadi, apa yang dipikirkan Bai Wei? Mengapa dia membawa prajurit manusia ini? Adapun Liu Yu setelah melihat Lo Sheng, nafasnya tiba-tiba menjadi sangat cepat. Pedang tipis dengan cahaya redup itu sedikit bergetar di udara dan masih ada pandangan di matanya. Warna yang luar biasa mengunci sosok Lo Sheng dengan kuat di pupilnya. Di penjara, ketika dia dihukum, Liu Yu sering dengar suara Lo Sheng bergema di seluruh dunia. Bocah ras manusia ini telah naik pada waktu yang hampir bersamaan dengan dirinya. Tetapi hanya dalam beberapa tahun, dia telah membuat keributan yang begitu besar. Sehingga Liu Yu hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Saat pertama kali bertemu Lo Sheng, pria ini masih menjadi pejuang kecil. Faktanya, Liu Yu juga memiliki sedikit harapan di hatinya. Dia berharap Lo Sheng akan bangkit, berharap Sun akan bangkit. Karena hanya dengan cara ini, dia bisa diselamatkan suatu hari nanti. Namun seiring berjalannya waktu, Liu Yu juga menyadari bahwa dia sudah menjadi orang yang terlupakan. Bagaimanapun, dunia ini sangat besar. Bahkan, salah satu alam semesta pun sangatlah besar. Bahkan jika Lo Sheng benar-benar bangkit suatu hari nanti, bahkan membantu Sun naik tahta, atau mendorong Yo turun tahta, lalu bagaimana?
Akankah mata Loseng melihat penjara di sudut dunia yang besar? Dan hal ini jelas mustahil. Setelah ide ini lahir, Liu Yu pun putus asa. Dia tahu bahwa Loseng bersedia membantunya, tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa meninggalkan penjara. Jadi bagaimana dia bisa memberitahu Loseng? Meskipun medan perang impian ini terbuka dan semua prajurit alam laut dewa berdiri di medan perang yang besar ini, tapi Liu Yu tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu Loseng. Lagi pula, medan perang impian dibagi menjadi 50 alam, dan kemungkinan dia dan Loseng berada di alam yang sama sangat kecil. Bagaimanapun, ada kota-kota utama yang tak terhitung jumlahnya di dunia besar, dan seluruh medan perang impian memiliki triliunan prajurit yang masukinya. Jadi, kemungkinan bertemu Loseng secara kebetulan hampir dapat dikatakan mustahil. Tapi kemungkinan yang mustahil itu muncul, dan pertemuannya dengan Loseng pada awalnya adalah sebuah keajaiban yang membuat Liu Yu sangat gembira sehingga dia terdiam sesaat. Prajurit manusia, keluar dari sini, tidak ada tempat bagi Anda di sini. Loseng masih berjalan perlahan dengan senyuman tipis di wajahnya. Jika para prajurit iblis ini memperhatikan dengan seksama, mereka dapat melihat bahwa mata Loseng tidak benar-benar tertuju pada mereka, tetapi langsung melewati mereka. Sampai mata Loseng dan Liu Yu menghadap satu sama lain. Tapi Loseng tidak tahu bagaimana situasi Liu Yu saat ini. Di mata Loseng, Liu Yu dianggap sebagai teman lamanya. Setidaknya dia memberinya banyak bantuan dalam perjalanan ke benua Poseidon. Bunuh dia! Prajurit iblis yang memegang perisai raksasa mengeluarkan perintah dengan tegas. Dia merasakan jejak kejahatan dalam diri prajurit manusia ini. Kemudian seorang prajurit iblis yang memegang gada adalah orang yang pertama yang bergegas menuju Loseng. Saat ini, gada tebal itu bersinar dengan kilau logam gelap dan taring tajam di atasnya bahkan lebih tajam. Prajurit iblis ini memegang tongkat di kedua tangannya dan gangguan di tubuhnya meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Tidak disembunyikan. Di satu sisi formasi daun yang jatuh, Aisin menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, tapi dia sama sekali tidak bisa memahami asal-usul prajurit manusia ini. Segera, Loseng mengulurkan tangannya dan mengubahnya menjadi pisau palem, menebas secara diagonal ke atas. Kecepatan serangan telapak tangan ini memang tidak cepat, bahkan bisa disebut sangat lambat. Namun kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak dibayangkan oleh makhluk manapun yang ada. Klik! Sebuah suara tumpul terdengar dan benturan antara pisau palem Loseng dan gada tidaklah mengejutkan. Namun pada saat ini pupil mata banyak prajurit iblis itu membesar dan mereka menghirup udara dingin hampir secara bersamaan. Kemudian gada tebal itu patah di bawah telapak tangan Loseng. Tidak hanya itu, setelah bagian atas gada patah, ia terbang kembali dan ketika berada di udara, ia berubah menjadi pecahan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dan aliran butiran halus hitam jatuh ke batang pohon. Pada saat yang sama, cakar tangan prajurit iblis yang memegang tongkat tiba-tiba berubah dan banyak darah coklat keluar. Dan semua itu hanya disebabkan oleh pisau palem biasa. Melihat pemandangan itu, Bai Wei di belakang Loseng sepertinya memiliki dua bintang yang muncul di matanya, karena kekuatan orang ini masih di luar pemikirannya. Sedangkan Azin, dia adalah seorang bangsawan dan memiliki penglihatan yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, nafasnya juga menjadi cepat dan dia merasakan ancaman yang besar. Dia mungkin masih bisa bersaing dengan para prajurit iblis ini. Tapi setelah mengukur kekuatan Loseng, Azin sampai pada jawaban yang sangat tidak berdaya. Alasan mengapa Azin ingin membandingkan dirinya dengan Loseng, dia sama dengan Bai Wei, karena prajurit mewaspadai prajurit yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Dan terkadang bahkan rekannya pun akan waspada. Terlebih lagi, Azin dan Loseng tidak saling mengenal. Dilihat dari situasinya, Loseng sepertinya dibawa oleh Bai Wei.
Tetapi orang ini memiliki kekuatan seperti itu, dan mengapa dia bersedia membantunya? Bagaimanapun gerbang kayu mati ini adalah tanah suci berkualitas tinggi untuk menangkap poin mimpi. Setiap kali Anda menerobos, Anda bisa mendapatkan setidaknya jutaan poin mimpi. Jika orang ini mengambil alih tempat ini dengan kekuatannya, klan Yoye mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Dari sudut pandang ini, kekhawatiran Azin secara alami adalah hal yang normal. Pada saat ini, serangan telapak tangan Loseng mengejutkan hati semua prajurit iblis. Meskipun para pejuang iblis ini kejam, penglihatan mereka tidak buruk sama sekali. Mereka juga tahu bahwa mereka berada di ambang hidup dan mati, dan hanya ada satu lorong di batang pohon besar ini. Satu sisi dijaga oleh Loseng, dan sisi lainnya memiliki formasi daun jatuh. Jika mereka membentuk pengepungan, mereka akan kehilangan kesempatan terakhir untuk melawan. Bunuh anak ini dulu! Dengan keputusan yang tiba-tiba, prajurit iblis dengan perisai besar di baunya segera bergegas ke depan, sehingga prajurit iblis lainnya segera memahami situasi yang akan mereka hadapi, dan bertindak sesuai perintah prajurit iblis yang membawa perisai. Sekarang prajurit klan iblis yang tinggi seperti bukit bergerak menuju Loseng. Tapi Bai Wei di sisi batang pohon tidak memimpin klan Yoye untuk mengikuti Loseng, karena apa yang dikomunikasikan, baik Bai Wei maupun Azin tidak mengambil tindakan. Adapun Liu Yu, dia hanya memandang pemuda di kejauhan dengan acuh tak acuh. Saat itu, saat memasuki benua Poseidon, dia masih remaja, dengan tubuh agak kurus dan sedikit keremajaan di sekujur tubuhnya. Tapi sekarang, Loseng memberinya rasa percaya diri yang kuat. Tampaknya karakter di depannya dapat membunuh mereka dengan setiap gerakan. Lagi pula, beberapa sulitkah karakter yang dapat menipu Tianxun untuk melawan para prajurit iblis ini? Karena Liu Yu mengenal Loseng, dia sangat percaya pada kekuatannya. Tuar! Bersamaan dengan ledakan dahsyat, perisai raksasa di tangan prajurit iblis di depan meledak, dan sosok Loseng seperti hantu terus-menerus berjalan mengelilingi para prajurit iblis ini. Bahkan celah terkecil sekalipun, Loseng dapat menyelinap masuk seperti gumpalan asap biru. Dia menjaga jarak yang sangat dekat dengan prajurit iblis, seolah-olah dia berada di belakang prajurit iblis itu. Kemudian dia melihatnya menjangkau dan bergerak ke arah iblis. Dan prajurit itu ditampar di bagian belakang lehernya. Disertai dengan suara yang membosankan, pemimpin prajurit klan iblis tiba-tiba jatuh ke tanah, meledak menjadi bola cahaya kuning melamun. Sebelum titik cahaya mimpi itu bisa masuk ke dalam tubuh Loseng, sosok Loseng mengelilingi sebuah pisau besar. Dia bahkan berputar-putar di depan bilah pisau besar itu. Tanpa rasa takut terpotong oleh bilahnya, saat dia bergegas ke depan, lutut Loseng terbentur keras ke wajah prajurit iblis itu, dan titik cahaya mimpi lainnya meledak. Kemudian sejumlah besar titik cahaya melamun mengejar sosok Loseng dengan gila-gilaan. Tetapi mereka selalu menjaga jarak dari Loseng, yaitu 3 inci jauhnya. Meskipun energi yang dipancarkan oleh titik cahaya mimpi ini hampir dapat diabaikan. Tetapi setelah Loseng menyalakan 8 kurva asap terbang, dia sendiri seringan kapas. Dan itu juga karena titik cahaya mimpi ini mendorong ke belakang Loseng untuk meningkatkan kecepatannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Setiap kali Loseng bergerak, suara teredam akan terdengar, dan setelah setiap suara teredam, seorang prajurit iblis jatuh. Kekuatan prajurit iblis yang jatuh ini tidak buruk, dan yang terakhir juga merupakan prajurit inti dari Tanah Suci kelas 10, karena mereka berpartisipasi dalam medan perang impian. Senjata yang mereka gunakan setidaknya adalah artefak kelas 2, dan bahkan beberapa artefak kelas 1. Tapi mereka tidak bisa menangkap sosok hantu Loseng sama sekali. Bahkan jika mereka hampir tidak bisa menangkapnya, Loseng akan hanyut dalam sekejap seperti danau yang licin.
Jika Lo Sheng tertarik melakukan serangan balik, dia akan langsung memelintir artefak di tangan mereka menjadi bola pecahan tembaga dan besi. Jadi dalam pertempuran ini hampir menjadi lelucon. Bahkan orang-orang dari klan Joye yang menonton pertempuran tersebut memiliki rasa ketidakberdayaan yang mendalam di hati mereka. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka akan membayangkan adegan pertempuran mereka dengan Lo Sheng di hati mereka. Dan Lo Sheng menyadari bahwa mereka bukan tandingan orang ini. Keluar! Prajurit iblis terakhir jatuh ke tanah, dan sosok Lo Sheng yang ringan dan berkibar berhenti dengan mantap. Sampai saat ini, titik cahaya melamun yang mengikuti Lo Sheng dengan cepat keluar ke tubuh Lo Sheng sedikit demi sedikit. Titik cahaya mimpi ini! Mata Lo Sheng berkedip sedikit. Setelah benar-benar menyerap titik cahaya mimpi ini, Lo Sheng tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum di sudut mulutnya. Hampir 1 juta? Meskipun prajurit iblis sebenarnya tidak sebaik burung naga iblis, namun karena medan perang mimpi terbuka semakin lama, poin mimpi terus terfokus pada beberapa orang. Jika Lo Sheng pergi ke kota utama para pejuang iblis lagi, poin mimpi yang dikumpulkan oleh serigala-serigala gemuk itu pasti akan lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah membersihkan para prajurit iblis ini, Lo Sheng menghabiskan kurang dari 30 nafas. Dan tidak jauh di depan Lo Sheng, susunan daun-daun yang berguguran tidak menyebar. Tapi daun-daun yang berguguran bersinar dengan cahaya keemasan yang samar, yang jelas tajam dan tidak biasa. Karena tatapan Lo Sheng melewati dedaunan yang berguguran ini dan menatap Aisin. Dia melihat kewaspadaan di wajah Aisin. Jadi, kenapa dia tidak mengambil tindakan? Karena dia tidak bisa mempercayainya. Lo Sheng menilai dalam hatinya, tapi dia tidak peduli. Dia sendiri hanya ingin menemukan Liu Yu. Tapi semua anggota klan Joye gugup saat ini. Menghadapi Lo Sheng seperti ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat Lo Sheng baru saja mengambil langkah ke depan, semua daun yang jatuh bergulung pada saat yang sama, membentuk formasi daun jatuh yang misterius. Ketika daun-daun ini bergulung di tanah, mereka mengeluarkan suara gemericik lembut. Dan semua daun menggulung mempertahankan satu arah menghadap Lo Sheng. Meski Aisin tidak berbicara, peringatannya penuh makna. Tapi Lo Sheng tidak peduli sama sekali dan berjalan menuju Aisin. Jangan datang ke sini, Aisin memperingatkan. Energi sebenarnya di tubuhnya menyebar dan mata biru mudanya menatap Lo Sheng. Jari-jarinya sedikit gemetar, seolah-olah dia akan mengambil tindakan selama Lo Sheng mengambil langkah maju. Jadi Lo Sheng masih berjalan perlahan dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah dia belum pernah mendengar peringatan Aisin. Melihat Lo Sheng telah memasuki lingkup formasi daun-daun berguguran, Lo Sheng bahkan melangkah ke beberapa daun yang berguguran. Melihat itu, Aisin menggertakkan gigi dan jejak niat membunuh muncul di mata birunya. Setelah meninggalkan formasi daun jatuh, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Tepat ketika Aisin hendak mengendalikan ribuan daun yang jatuh untuk menyerang Lo Sheng, tetapi pada saat ini, Liu Yu juga melangkah ke dalam susunan daun yang jatuh. Liu Yu! Aisin sedikit terkejut, tapi melihat senyuman tipis di wajah Liu Yu. Kemudian Liu Yu mengangguk sedikit ke arah Aisin. Jangan khawatir, dia adalah teman lama. Seorang teman lama? Kata Aisin dengan bingung. Liu Yu terus mengangguk dan tersenyum. Ingat, apa yang saya bilang pada Anda, hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa mengubah takdir saya, dan itu adalah dia. Mendengar itu, Aisin tertegun. Selama petualangan ini, Liu Yu juga membawanya memberikan ringkasan kasar tentang pengalamannya. Bagaimana dia menyinggung Raja Hukuman, dan bagaimana dia dipenjara untuk menanggung hukuman tembakan meriam dan korosi. Dan Liu Yu berkata bahwa hanya ada satu orang di dunia yang bisa menyelamatkannya, dan orang itu adalah pendongeng di dunia. Orang itu memberi perintah mengaum tak terbatas, bahkan dengan puluhan penguasa surgawi, tidak punya pilihan selain menghadapinya.
Sekarang, Liu Yu mengatakan ini. Jadi apakah orang di depannya adalah Lo Sheng? Sekarang, Lo Sheng menjadi legenda di dunia. Selain legenda, semua orang juga secara pribadi akan menyimpulkan kekuatan Lo Sheng sendiri. Dan ada berbagai spekulasi. Beberapa orang mengatakan bahwa Lo Sheng telah mewarisi rumah abadi dan kekuatannya sendiri mungkin sangat menakutkan. Dan dia mungkin tidak mampu menghadapi para jenius dan penganut Tao dari semua ras besar. Beberapa orang juga mengatakan bahwa bakat Lo Sheng ini rata-rata dan dia mengandalkan objek eksternal untuk membunuh Tianxun. Kekuatannya sendiri sangat rata-rata dan dia hanyalah seorang pria yang menghilang dari semua orang. Tapi berdasarkan kekuatan Lo Sheng saja menunjukkan orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan para jenius. Sekarang, pemuda legendaris ini berdiri di depannya. Bahkan suasana hati Azin pun berfluktuasi dengan hebat. Apakah Anda itu Lo Sheng? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.